Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Listiana Al-Ula. Di channel ini kita tempatnya untuk ngobrol santai soal pernikahan, soal cinta, dan segala lika-liku kehidupan rumah tangga. Dan hari ini kita bakal bahas sebuah kisah cinta yang legendaris banget, yaitu perjalanan cinta antara Pangeran Charles, Lady Diana, dan Camilla Parker. Nah, kisah ini tuh penuh banget dengan drama, tapi juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka bertiga. Penasaran kan gimana ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dulu ya. Awal mulai kisah ini terjadi tahun 1970-an teman-teman, dimana Pangeran Charles pada saat itu tuh masih muda dan penuh semangat, ganteng, bertemu dengan seorang wanita bernama Camilla Parker di sebuah pertandingan polo. Jadi pertandingan polo ini kayak pertandingan main bola sambil naik kuda gitu teman-teman. Mereka tuh sama-sama suka dengan permainan kayak gitu. Dan di pertemuan pertama mereka ini, mereka berdua langsung cocok. Camilla ini sosok yang ceria, cantik, humoris, dan juga punya minat dan hobi yang sama dengan Pangeran Charles, seperti kayak belajar ilmu sejarah atau hobi main kuda, sama hobi untuk nonton permainan yang kayak tadi. Karena mereka berdua ini ngerasa sama-sama cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran teman-teman. Tapi ternyata hubungan mereka nggak semulus yang diharapkan. Nah, di masa itu namanya keluarga kerajaan pasti memiliki kriteria tertentu nih untuk milih calon pasangan untuk anaknya, untuk calon ratu di masa depannya. Karena si Camilla ini dirasa tidak cocok dengan standar kriteria dari keluarga kerajaan Pangeran Charles, akhirnya mereka tidak disetujuin, mereka tidak direstuin. Akhirnya mereka putus dan Pangeran Charles memutuskan untuk ikut perang, ikut tugas militer di masa itu. Dan setelah mereka putus, Camilla menikah dengan seorang laki-laki bernama Andrew Parker. Nah, setelah kembali dari tugas militernya, Pangeran Charles bertemu nih dengan seorang perempuan cantik banget bernama Lady Diana Spencer. Nah, Lady Diana ini gadis yang masih muda, cantik, anak bangsawan, dan dihormatin di kerajaan Inggris pada waktu itu. Karena keduanya ngerasa sama-sama cocok, akhirnya mereka memulai hubungan. Dan ternyata disetujuin sama keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan menganggap bahwa Lady Diana ini sosok yang cocok, sosok yang tepat untuk untuk menjadi istri dari Pangeran Charles. Karena mereka berdua sama-sama saling suka, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi di balik cerita itu semua teman-teman, ada kisah tragis yang dialami oleh Lady Diana. Kisahnya apa? Sebelum memutuskan untuk menikah, Lady Diana pernah nih memergokin Pangeran Charles masih berhubungan dengan mantan pacarnya, yang pada waktu itu Lady Diana belum tahu ya kalau itu mantan pacarnya. Yang pada waktu itu Lady Diana masih menganggap bahwa mungkin mereka berdua hanya teman biasa, hanya teman masa lalu yang masih akrab. Pernah sampai Lady Diana ngerasa kayak ragu untuk melanjutkan pernikahannya. Tapi karena Lady Diana berusaha untuk membuang pikiran buruknya itu, akhirnya pada tahun 1981 mereka berdua memutuskan untuk menikah. Dan pernikahan mereka itu teman-teman bukan hanya pernikahan biasa. Ya namanya keluarga kerajaan pasti pernikahannya itu bener-bener wah, bener-bener spektakuler, megah, mewah pasti. Karena pada waktu itu ibaratkan semua mata dunia ini memandang ke Inggris untuk melihat pernikahan mereka berdua. Karena saking megahnya, saking cocoknya pasangan mereka itu, seluruh dunia menganggap bahwa mereka adalah couple goals yang sangat cocok. Semua orang menganggap bahwa mereka adalah pasangan yang sangat serasi, keduanya sangat dihormatin oleh seluruh rakyat di Inggris pada waktu itu. Semua memuja mereka. Karena apa? Setelah pernikahan pun mereka masih menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah pasangan yang sangat serasi, pasangan yang sangat bahagia. Tapi pernikahan mereka ternyata jauh dari kata bahagia, teman-teman. Karena ternyata meskipun sudah menikah, Pangeran Charles masih menyimpan perasaan kepada mantan pacarnya pada waktu itu. Siapa?
Camilla Parker. Nah, hubungan cinta segitiga mereka itu akhirnya menjadi semakin kompleks, teman-teman. Bahkan di beberapa momen, di beberapa acara, Lady Diana pernah memergokin mereka berdua. Pangeran Charles dengan mantan pacarnya masih berhubungan, bahkan sampai berhubungan intim. Jadi kita bisa ngebayangin nih gimana perasaan Lady Diana pada waktu itu. Pasti yang dirasakan Lady Diana adalah hancur, kecewa, ngerasa tidak dihargain, ngerasa dihianatin, ngerasa menjadi istri yang paling hina di rumah tersebut. Karena pada saat itu Lady Diana masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam dunia pernikahan, pasti ya Lady Diana ngerasa depresi. Bahkan hubungan perselingkuhan mereka tersebut masih berlanjut, bahkan sampai Lady Diana melahirkan anak laki-laki kembar bernama Pangeran William dan Pangeran Harry. Karena memendam udah terlalu lama, rasa frustasi dari Lady Diana ini akhirnya memuncak. Ia mengungkapkan perasaannya dalam sebuah wawancara terkenal waktu itu di Inggris. Dia mengatakan ternyata dalam pernikahan mereka ada orang ketiga. Nah, bayangin gimana gemparnya dunia pada waktu itu setelah ngelihat wawancara Lady Diana tersebut. Pasti semua orang heboh. Nah, meski begitu, Pangeran Charles dan Camilla mereka tetap menjalin hubungan. Bukannya putus, bukannya kapok karena dicaci oleh seluruh rakyat Inggris pada waktu itu, bukannya berpisah, mereka malah masih tetap berhubungan. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya Lady Diana memutuskan untuk bercerai dari Pangeran Charles pada tahun 1996 setelah menjalani pernikahan mereka selama 15 tahun. Nah, setelah kabar perceraian Lady Diana dengan Pangeran Charles, Lady Diana tetap menjadi sosok yang dicintai, yang dipuja banyak orang. Tapi Pangeran Charles dan Camilla tetap menjadi tetap menjadi dua orang yang dicaci bahkan sampai sekarang, teman-teman. Meskipun Lady Diana akhirnya meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997, 1 tahun setelah perceraiannya, yang kalau kita dengar bisa jadi itu adalah ulah dari mereka berdua. Jadi 1 tahun setelah mereka bercerai. Nah, setelah bertahun-tahun, Camilla dan Pangeran Charles akhirnya mereka berdua menikah pada tahun 2005. Tapi pernikahan mereka tetap menuai kontroversi. Tetapi mereka tetap bersama bahkan sampai sekarang, teman-teman. Nah, hubungan mereka adalah contoh dari cinta yang bertahan meskipun menghadapi banyak rintangan, banyak cacian, banyak makian. Kisah cinta Pangeran Charles dengan Camilla Parker ini memang kompleks dan penuh kontroversi ya teman-teman. Tapi secara moral ada beberapa aspek yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, kesetiaan dalam pernikahan. Nah, hubungan Pangeran Charles dengan Camilla ini tetap berlanjut meskipun Pangeran Charles sudah menikah. Dalam konteks pernikahan, kesetiaan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Ketidaksetiaan bisa dianggap sebagai pelanggaran komitmen, teman-teman, yang pada akhirnya bisa melukai pasangan kita. Yang kedua, kompleksitas perasaan. Nah, tidak bisa dipungkiri ya bahwa perasaan cinta dan ikatan emosional bisa sangat rumit, teman-teman. Pangeran Charles dan Camilla memiliki hubungan yang kuat bahkan sejak awal sebelum pernikahan Pangeran Charles dengan Lady Diana, yang mungkin memang membuat mereka sulit untuk melepaskan satu sama lain. Meskipun itu tidak dibenarkan ya, teman-teman. Kalau sudah menikah, kita harus menghilangkan masa lalu kita, harus move on dari masa lalu kita. Yang ketiga, konsekuensi dari tindakan kita. Hubungan perselingkuhan itu bisa mempengaruhi bukan hanya perasaan pribadi, tapi juga membawa dampak luas terutama bagi istri dan anak-anak. Bahkan berdampak pada citra kita kepada publik. Ketika memutuskan untuk berkhianat dari pasangan kita, kita harus menanggung semua konsekuensi itu. Kita akan dicaci oleh publik, bahkan ditandain sampai sekarang. Kita akan menyakiti hati anak-anak, kita akan menyakiti pasangan kita, bahkan menyakiti perasaan orang-orang yang ada di lingkungan kita.
Yang keempat, penyelesaian yang terlambat. Jadi Pangeran Charles dan Lady Diana akhirnya bercerai. Setelah kematian Lady Diana, Pangeran Charles dan Camilla menikah. Nah, mungkin jika dari awal ada kejujuran dan keputusan yang lebih baik, mereka nekat untuk menikah, atau bahkan sebelum pernikahan dengan Lady Diana mereka memutuskan untuk hubungan selesai dan benar-benar memutus komunikasi, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Jadi kita harus tepat dalam mengambil keputusan, jangan sampai keputusan yang kita buat ini terlambat dan akhirnya menyakiti banyak orang. Terus, apakah hubungan mereka itu salah? Setiap individu pasti punya sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Kesalahan mereka bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, pentingnya keterbukaan, dan bagaimana keputusan pribadi bisa berdampak luas. Dari kisah ini kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Keterbukaan dan kejujuran adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Selain itu, cinta yang sejati tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita harus menghadapi banyak rintangan untuk akhirnya bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi gimana teman-teman, apakah kalian ada di tim Pangeran Charles dengan Lady Diana atau kalian ada di tim Pangeran Charles dengan Camilla Parker? Langsung aja pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.